Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu beserta PJJ penyusunan rencana pembelajaran yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah, semoga dalam keadaan sehat selalu. Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini saya akan melakukan review dari LK3, yaitu pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ya, adapun yang pertama hasil review bahwa lembar kerja untuk mata diklat pemetaan KIKD itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah lembar kerja bagi guru mapel baik di MI, MTS, dan MA yang berjumlah 48. Kemudian yang kedua adalah lembar kerja bagi guru kelas MI atau tematik yang berjumlah 18. Dan yang ketiga adalah lembar kerja bagi guru BK, karena ada satu guru BK yang mengikuti diklat ini. Adapun rentang nilai adalah antara 84 sampai dengan 90. Ya, baik Bapak Ibu, kita review yang pertama dari lembar kerja bagi guru mapel. Yang pertama tentang SKL dan KI. Ya, sesuai dengan lembar kerja yang ada bahwa SKL itu adalah diambil dari Permendikbud nomor 20 tahun 2016 yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan. Ada beberapa hasil dari Bapak Ibu yang hanya mengcopy salah satu dimensi, ya, ada hanya atau 2 dimensi, jadi hanya mengkopikan dimensi pengetahuan, ada juga yang hanya dimensi pengetahuan dan keterampilan, dan ada juga yang dimensi sikap. Jadi untuk SKL ini sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2016, sekali lagi adalah 3 dimensi, dan dimensi sikap, pengetahuan, keterampilan itu berbeda di setiap jenjang, baik di jenjang MI, jenjang MTS, maupun jenjang MA. Jadi Bapak Ibu mohon lebih teliti lagi, ya, karena 3 dimensi ini juga berbeda di setiap jenjang, baik MI, MTS, dan MA. Kemudian untuk kompetensi inti, ya, semuanya KI1, KI2, KI3, KI4 itu bisa Bapak Ibu sertakan, karena ada beberapa yang di KI1 dan KI2-nya tidak disertakan. Ini untuk review yang pertama. Kemudian untuk KD sikap, yaitu KD sikap spiritual dan KD sikap sosial. Ya, ada juga guru mapel yang mencantumkan KD dan indikator untuk sikap spiritual dan sosial. Sekali lagi, KD sikap spiritual dan sikap sosial diperuntukkan bagi guru PKN dan PAI atau agama. Guru PAI atau agama meliputi di madrasah ada bahasa Arab, fikih, Al-Quran, hadis, kemudian akidah, akhlak, gitu ya. Jadi selain guru PKN dan guru PAI itu tidak mengisi di KD dan indikator dalam sikap spiritual dan sikap sosial. Yang pertama untuk sikap spiritual, menerima kebesaran Allah, ya, bisa mematuhi kebesaran Allah, bisa juga nanti menjalankan, kemudian mengamalkan. Ya, untuk materi pokok, ya, metode di sini, ya, metode adalah ceramah, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Untuk inquiry, discovery, kemudian ada kooperatif, itu masuk di dalam model pembelajaran. Untuk metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, ada simulasi. Ya, medianya betul kaligrafi, gambar, video, dan penilaian untuk spiritual dan sosial itu menggunakan jurnal. Ada penelitian dan penilaian sama teman, antar teman. Ya, kemudian untuk yang sosial, ya, ada pun beberapa yang di sikap spiritualnya itu diawali dengan bersyukur, ya, karena bersyukur alangkah baiknya diganti dengan mengamalkan atau menyatakan bersyukur adalah bukan kata kerja operasional. Kemudian menunjukkan sikap disiplin, ya, di sini indikatornya membiasakan, menilai, ya, sudah sesuai. Kemudian kita lanjut lagi di KD pengetahuan. KD pengetahuan, ya, memang di dalam
pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar itu kita belum mewajibkan untuk mengembangkan indikator pencapaian kompetensi HOTS, tapi di sekitar 40% dari hasil Bapak Ibu, terutama yang dari LK Mapel, itu sudah mengembangkan indikator pengembangan kompetensi HOTS ya. Di lembaga kerja tematik juga ada beberapa, sekitar 15% itu sudah mencoba untuk mengembangkan indikator pengembangan kompetensi HOTS. Ini kita lihat untuk KD memahami ya. Jadi untuk jika Bapak Ibu menemukan KD dengan KKO, KD-nya adalah memahami, nanti indikatornya disarankan tidak sama dengan KKO KD. Jika memahami ada di C2, berarti nanti indikatornya Bapak Ibu memilih KKO yang selevel dengan memahami, yaitu di C2. Tetapi alangkah baiknya KKO indikator itu tidak sama dengan KKO KD. Ya, kita lihat yang pertama mengidentifikasi di C1, ya menerapkan di C3, bahkan ini sudah menyimpulkan di C5. Ya, ini mencontohkan, sehingga dalam hasil ini Bapak Ibu guru sudah mencoba mengembangkan indikator pencapaian kompetensi HOTS, karena KD kompetensi dasarnya atau capaian KD-nya hanya memahami ada di C2, akan tetapi untuk indikatornya sudah mencapai C3 dan C5 atau melampaui kompetensi KD. Ya, ini adalah contoh yang sudah mengembangkan indikator pengembangan kompetensi HOTS. Adapun apabila Bapak Ibu masih menyusun indikator yang sesuai, misalkan memahami di C2, Bapak Ibu hanya mengidentifikasi C1, kemudian menjelaskan, ya perbedaan menjelaskan di C1 dan C2 adalah jika menjelaskan di C1 ini hanya bersifat faktual, yaitu pengertian, akan tapi jika menjelaskan di C2 itu sudah ke konseptual atau prosedural, yaitu menjelaskan langkah-langkah, menjelaskan konsep. Itu perbedaan menjelaskan di C1 dan C2. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian akan tetapi saya lihat sekitar 60% dari Bapak Ibu ya untuk indikator sudah sesuai dengan hierarki dalam KKO hukum, akan tetapi masih sekitar 20% itu ada yang belum penyusunan indikatornya belum mencapai dari KD. Jadi misalkan KD memahami itu di C2, akan tetapi penyusunan indikator masih hanya mengidentifikasi menjelaskannya di ranah masih C1, sehingga itu dinamakan belum memenuhi ketercapaian KD. Padahal syaratnya adalah minimal mencapai KD. Ini bisa Bapak Ibu perhatikan, karena nanti penyusunan indikator ini ada kaitannya dengan Bapak Ibu saat mengimplementasikan atau membawa ke dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk yang KD keterampilan, ya beberapa atau hasil dari keterampilan itu memang agak menarik nih ya Bapak Ibu, karena di KD keterampilan itu kan ada KKO yang dilambangkan dengan P atau psikomotorik. Untuk di kurikulum 2013 kita menggunakan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun di KKO keterampilan itu dilambangkan dengan huruf P yang kepanjangannya adalah psikomotorik. Akan tetapi Bapak Ibu, karena kita ranahnya nanti adalah ke higher order thinking skill, pada ranah HOTS itu ada di ranah pengetahuan, sehingga saat memilah KKO dari keterampilan atau di KD 4 titik itu kita bahwa apakah dalam mencapai KD tersebut itu anak hanya yang pertama membutuhkan keterampilan bertindak. Kalau bertindak hanya action berarti KKO tidak bisa dibawa ke aspek pengetahuan. Tapi jika dalam mencapai KD keterampilan, peserta didik harus melalui proses keterampilan berpikir sehingga dapat dikembangkan menjadi higher order thinking skill dan ditarik ke aspek
pengetahuan yang nanti untuk penyusunan indikatornya bisa menggunakan KKO belum seperti itu. Jadi kita lihat di dalam keterampilan itu apakah hanya keterampilan bertindak atau keterampilan berpikir. Ini contohnya menyajikan drama. Dalam menyajikan drama, peserta didik mampu menyajikan drama. Nah, sebelum menyajikan drama, yang pertama peserta didik harus mengkombinasikan teks drama tradisional dan drama modern. Tentunya adalah mampu menyusun teks drama, sehingga nanti bisa menyajikan, sehingga setelah menyusun teks drama itu mampu untuk langsung melakukan atau mensimulasikan drama. Kemudian yang kedua, contoh menyajikan arti dan bukti. Jadi untuk menyajikan ini ketercapaiannya berbeda-beda sesuai dengan peserta didik, sesuai dengan kondisi peserta didik, sesuai dengan yang akan dicapai. Ada menyajikan nanti harus melakukan atau sampai di harus menyajikan melakukan, harus menyusun. Menyusun ini adalah C6, menyusun, merancang, membuat, ini ada di ranahnya HOTS. Ya, dan kemarin juga dari hasil diskusi bahwa di KD keterampilan itu 95% adalah jika ditarik dalam keterampilan berpikir atau di HOTS atau di ranah kognitif pasti adalah masuknya level atau ranahnya higher order thinking skill. Kemudian yang kedua, menyajikan arti dan bukti sederhana. Nah, ini bisa mencontohkan bukti dan juga mengaitkan arti. Jadi tidak harus menyajikan itu harus sampai membuat atau menyusun. Kita lihat konteks dari kalimat di dalam KD atau ketercapaian KD-nya. Dan untuk lembar kerja tematik. Ya, ini ada beberapa versi Bapak Ibu. Yang pertama adalah dengan menyebutkan nomor KD-nya. Yang kedua dengan nomor KD dan diakhiri dengan kalimat KD yang lengkap. Adapun contoh yang ketiga adalah di setiap KD dituliskan nama KD dan kalimatnya. Ketiga pola ini sudah benar Bapak Ibu dan sudah sesuai dengan pemetaan KD di tematik. Kemudian Bapak Ibu untuk indikator dan materi pokok memang di dalam LK kemarin diawali hanya dengan kolom indikator. Namun ada juga ini yang cukup kreatif, ditambahkan kolom sehingga agar sesuai. Jadi ditambahkan ada muatan pelajaran dan ada nomor KD-nya, kalimat KD, sehingga dalam indikatornya bisa langsung diturunkan dari KD-nya. Nah, ini salah satu contoh hasil Bapak Ibu. Ya, kebanyakan untuk yang LK tematik hampir 85% itu untuk KD berapa dan kalimatnya ada di bagian tabel di atasnya, yang kemudian di bawahnya disusun langsung indikator. Ya, sehingga untuk yang model ini sangat memudahkan dalam mengoreksi. Nah, ini cukup kreatif ya, sehingga ditambahkan KD dan idealnya memang ada kolom KD, tapi tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu adalah logika berpikirnya sudah berjalan. Nah, ini contohnya mengenal dan menentukan panjang. Ya, ini menentukan itu di C3, melakukan pengukuran. Ya, ini melakukan pengukuran itu sudah di C5. Kemudian menentukan C3, ya melakukan pengukuran itu juga di C5, sehingga di KD38 dengan indikator sampai melakukan ini sudah melakukan pengembangan indikator kompetensi, sudah melakukan pengembangan indikator pencapaian kompetensi HOTS. Ini salah satu contohnya. Oke. Baik Bapak Ibu, sekian untuk review dari lembar kerja pemetaan KIKD. Ya, semoga dalam lembar kerja berikutnya hasil-hasilnya semakin baik ya, sehingga
nilai yang dihasilkan juga semakin memuaskan. Terima kasih.